punya sertifikat tanah yang diperoleh berdasarkan jual beli, namun sebelum balik nama si penjual sudah terlanjur meninggal dunia. Ditambah lagi ternyata sertifikat hak atas tanah pernah dijadikan sebagai jaminan atau objek hak tanggungan yang belum sempat dicoret atau diroyah ke kantor pertanahan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya akan bahas dalam video kali ini. Tonton terus sampai habis, jangan di skip ya. Assalamualaikum, halo rekan-rekan, ketemu lagi bersama saya Dani di channel ini, Dani Danila, channel edukasi hukum yang senantiasa menyajikan video-video informatif dan edukatif seputar dunia hukum. Jadi buat rekan-rekan yang mencari referensi informasi tentang dunia hukum, sudah tepat mampir di channel ini. Langsung saja subscribe, aktifkan tanda loncengnya dan share video ini kemana-mana agar semua orang tahu bahwa channel ini adalah benar-benar channel edukasi hukum. Rekan-rekan, dari contoh kasus yang sudah saya kemukakan, setidaknya ada dua persoalan hukum di dalamnya. Yang pertama, transaksi peralihan hak berdasarkan jual beli dari si penjual kepada si pembeli yang belum dibalik nama, dan terlanjur si penjual yang meninggal dunia. Kemudian persoalan hukum yang kedua adalah sertifikat yang pernah dijaminkan sebagai objek hak tanggungan namun belum dilakukan pencoretan atau royah ke kantor pertanahan. Transaksi jual beli hak atas tanah pada dasarnya ini bagian dari rangkaian suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum si A sebagai penjual dan perbuatan hukum si B sebagai pembeli. Dalam konteks hukum pendaftaran tanah, dipersyaratkan untuk tanah-tanah yang bersertifikat atau yang sudah terdaftar, peralihan hak yang didasarkan kepada jual beli mesti atau harus dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah yang dituangkan ke dalam akta jual beli. Di sinilah sebenarnya sering terjadi problema hukum di tengah masyarakat terkait dengan peralihan hak atas tanah berdasarkan jual beli. Banyak sekali masyarakat yang mengabaikan transaksi jual belinya itu untuk dilanjutkan atau dibuat dengan akta jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Sebab akta jual beli inilah nanti yang menjadi landasan atau dasar dalam mengajukan permohonan peralihan hak berdasarkan jual beli atau balik nama ke kantor pertanahan. Nah, untuk contoh kasus yang kita bahas dalam video ini, penjual sudah terlanjur meninggal dunia sementara si pembeli belum sempat atau belum melakukan tanda tangan atau perjanjian jual beli yang dituangkan di dalam akta jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Nah, maka langkahnya yang harus ditempuh adalah si pembeli harus mencari keluarga atau ahli waris dari si penjual yang sudah meninggal dunia tadi. Jika kemudian dapat ditemukan keluarganya atau ahli warisnya, ini tentu permasalahan akan menjadi sangat sederhana. Tapi jika kemudian ahli warisnya pun tidak diketahui, ini yang agak sulit dan agak repot. Kita berandai-andai, seandainya ahli waris atau keluarga si penjual yang sudah meninggal dunia tadi itu dapat ditemukan, maka yang harus kita selesaikan ya, atau yang harus kita peroleh data-data dari keluarga ahli waris adalah yang pertama surat kematian si yang namanya tercantum di dalam sertifikat atas tanah tadi. Kemudian juga dilampirkan surat keterangan ahli waris dari si namanya yang tercantum dalam sertifikat yang sudah meninggal dunia tadi. Di dalam surat keterangan ahli waris itu tentu menjelaskan siapa saja pihak yang berhak untuk mewarisi harta si pewaris, termasuk sertifikat hak atas tanah yang sudah dijual kepada si pembeli tadi. Lalu jika lebih dari satu orang subjek ahli warisnya, maka dalam konteks peralihan hak atas tanah yang sudah terjadi sebelum si pewaris meninggal, ini ditunjuk siapa pihak yang menerima kuasa dari seluruh ahli waris. Misalkan ahli waris ada 5 orang, maka dari kelima orang ini
ditunjuklah siapa yang menerima kuasa untuk melakukan peralihan hak atas tanah terhadap sertifikat tanah yang sudah dijual sebelum si pewaris meninggal. Jika kemudian tidak ditunjuk salah satu dari ahli waris sebagai penerima kuasa, maka kelima-lima orang ahli waris tadi inilah yang kemudian berhak untuk menandatangani akta jual beli terhadap sertifikat atau bidang tanah yang sudah terjadi sebelum pewaris meninggal dunia. Langkah berikutnya, setelah dokumen ini terpenuhi, maka dilakukanlah terlebih dahulu peralihan hak atau balik nama ke kantor pertanahan terhadap sertifikat tadi berupa peralihan hak berdasarkan pewarisan. Jika peralihan hak berdasarkan pewarisan tadi telah selesai diproses di Badan Pertanahan Nasional, maka berubahlah nama yang tertulis dalam sertifikat itu. Dari nama yang pewaris atau yang sudah meninggal dunia tadi menjadi nama pihak-pihak yang ditunjuk sebagai ahli waris. Langkah berikutnya, kemudian barulah dapat dilakukan transaksi jual beli antara si ahli waris, apakah kelima-limanya yang tersebut dalam sertifikat atau salah satu yang menjadi penerima kuasa dari seluruh ahli waris, kemudian menandatangani akta jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah dengan pihak pembeli tadi. Nah, ini proses yang saya maksud dengan sedikit lebih sederhana ketika ahli waris dan keluarganya dapat ditemukan. Lalu bagaimana jika ternyata si ahli waris atau si keluarga dari yang namanya tercantum dalam sertifikat atas tanah dan sudah meninggal dunia tadi tidak dapat ditemukan lagi? Nah, terpaksa langkah yang harus diambil adalah melakukan permohonan penetapan pengadilan terhadap subjek hak dari sertifikat yang menjadi objek jual beli. Jadi untuk mengajukan permohonan penetapan pengadilan ini, dokumen-dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti antara lain adalah kwitansi atau bukti-bukti telah terjadi transaksi jual beli antara penjual yang sudah meninggal dunia tadi dengan pembeli. Lalu bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa siapapun, baik ahli waris, keluarga terdekat dan yang lain yang berkaitan dengan keberadaan si penjual ini memang sudah tidak dapat ditemukan lagi. Nah, berdasarkan penetapan pengadilan tadi inilah nanti yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan peralihan hak atau balik nama berdasarkan jual beli oleh si pembeli yang bersangkutan. Nah, sebelum melakukan peralihan hak atau permohonan balik nama ke kantor pertanahan berdasarkan jual beli, maka harus diselesaikan dulu kasus yang kedua, yaitu pencoretan atau roya terhadap sertifikat yang pernah dijadikan sebagai objek hak tanggungan. Nah, dalam konteks penghapusan pencoretan atau roya hak tanggungan ini, maka yang dibutuhkan adalah yang pertama, sertifikat asli hak tanggungan atas sertifikat hak atas tanah yang diikatkan di hak tanggungan tersebut. Lalu yang kedua adalah surat keterangan lunas kredit atau pinjaman atau apapun yang berkaitan dengan sertifikat tersebut dijadikan sebagai objeknya. Maka untuk persyaratan yang kedua ini kita harus mendatangi bank di mana sertifikat hak atas tanah tersebut diikatkan menjadi hak tanggungan. Yang kita minta pada pihak bank adalah surat keterangan lunas dari pinjaman atau kredit yang sertifikat hak atas tanahnya tadi dijadikan sebagai objek hak tanggungan, atau surat permohonan roya dari pihak bank terhadap sertifikat yang disebutkan atau diikatkan menjadi hak tanggungan. Lalu jika ini sudah terpenuhi, sebelum kita balik nama, maka proses permohonan royanya harus dilakukan terlebih dahulu. Untuk pencoretan atau roya ke kantor pertanahan ini dapat dilakukan secara individu atau tanpa melalui kuasa, atau juga kita dapat mengajukannya dengan memberikan kuasa kepada pihak notaris atau PPAT untuk melakukan permohonan roya ke kantor pertanahan. Setelah royanya atau pencoretan hak tanggungannya ini selesai,
maka utuh kembalilah sertifikat itu tanpa dibatasi oleh hak tanggungan. Barulah kemudian pembeli tadi dapat melakukan permohonan balik nama atau peralihan hak berdasarkan jual beli yang didasarkan kepada dokumen-dokumen balik nama waris atau juga penetapan pengadilan yang menetapkan si pembeli sebagai pihak yang berhak untuk melakukan peralihan hak atau balik nama berdasarkan jual beli. Demikian ulasan saya dalam video ini, semoga dapat dipahami dan semoga juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi, dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar saya lebih bersemangat membuat video-video informatif dan edukatif seputar dunia hukum. Akhir kata, mohon maaf untuk semua kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.